Perkenalkan, nama saya Ulfayanti dengan NIM 2536572010015. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Bina Adinata Bulukumba. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 2. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang stack dalam struktur data. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian stack. Nah, stack tersebut adalah struktur data yang menyimpan data secara bertumpuk. Data yang terakhir dimasukkan akan menjadi data pertama yang diambil. Konsep ini disebut dengan LIFO atau last in first out, yaitu yang terakhir masuk akan pertama keluar. Nah, di stack ini juga memiliki karakteristik yaitu menggunakan prinsip LIFO atau last in first out. Penambahan dan penghapusan data hanya dilakukan pada satu sisi saja, yaitu top atau puncak stack. Operasi sederhana dan cepat. Nah, operasi pada stack tersebut memiliki 3 jenis, yaitu push, pop, dan pick atau top. Dan di mana push ini tersebut digunakan untuk menambahkan data ke bagian atas stack, dan pop digunakan untuk menghapus data paling atas di stack, dan top digunakan untuk melihat data paling atas dan tanpa menghapusnya. Kemudian dalam struktur stack digunakan istilah push, pop, dan itu saja. Dan push ini termasuk simpanan, masuk, insert, dan tulis. Sementara pop termasuk itu ambil, keluar, delete, dan baca. Ambil, keluar, delete, dan baca. Nah, stack juga memiliki 2 jenis, yaitu single stack dan double stack. Di mana single stack ini adalah struktur data yang hanya memiliki satu tumpukan untuk menyimpan data. Data ditambahkan dan dihapus hanya dari satu sisi, yaitu bagian atas atau top. Dengan prinsip LIFO ini, atau data yang terakhir masuk akan menjadi data pertama yang keluar. Terdapat 3 proses single stack. Yang pertama itu ada awal. Ini awal berfungsi untuk inisialisasi. Kemudian push atau yang berfungsi untuk insert, masuk, simpan, dan tulis. Dan yang ketiga ada pop, yaitu delete, keluar, dan baca. Nah, cara kerja single stack ada 2, yaitu push dan pop. Di mana push ini bekerja untuk menambahkan data di bagian atas stack, dan yang kedua itu pop bekerja untuk menghapus data yang berada di bagian atas stack. Dan yang ketiga ada top, berfungsi untuk melihat data paling atas tanpa
Kemudian popnya ini data 20 keluar dan stak menjadi 10. Nah, adapun kelebihan dari single stack ini yaitu yang pertama mudah diimplementasikan, dan yang kedua proses penambahan dan penghapusan data cepat, dan yang ketiga cocok untuk fitur undo, rewind browser, dan pemanggilan fungsi. Dan single stack ini juga memiliki kekurangan, yaitu hanya dapat mengakses data paling atas, dan jika kapasitas penuh atau baru tidak dapat ditambahkan. Baik, selanjutnya kita beralih ke double stack, di mana double stack itu adalah struktur data yang menggunakan dua stack dalam satu array. Kedua stack tersebut tumbuh dari arah yang berlawanan sehingga penggunaan memori menjadi lebih efisien. Nah, stack pertama tumbuh dari kiri ke kanan, dan stack kedua tumbuh dari kanan ke kiri. Cara kerjanya itu push stack 1 ini menambahkan data ke stack 1. Dan yang kedua pop stack 1. Pop stack 1 ini menghapus data dari stack 1. Nah, selanjutnya push stack 2. Push stack 2 yaitu menambahkan data ke stack 2. Dan pop stack 2 yaitu untuk menghapus data dari stack 2. Dan begitu pula selanjutnya. Nah, kelebihan dari double stack ini yaitu menghemat penggunaan memori karena dua stack terbagi dalam satu array. Lebih efisien dibandingkan menggunakan dua array terpisah. Karena ada kelebihannya maka ada juga kekurangannya. Maka kekurangan double stack itu yaitu untuk mengimplementasinya lebih rumit dibandingkan dengan single stack. Kedua stack tidak dapat bertambah jika sudah saling bertemu. Contoh penerapannya yaitu pengolahan memori pada sistem aplikasi yang membutuhkan dua tumpukan data dalam satu penyimpanan, algoritma yang menggunakan dua stack secara bersamaan. Nah, jadi double stack ini adalah dua buah stack yang menggunakan satu array yang sama. Stack pertama tumbuh dari kiri ke kanan, sedangkan stack kedua tumbuh dari kanan ke kiri, sehingga penggunaan memori menjadi lebih efisien. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke pengimplementasian algoritma push. Nah, pertama kita menuliskan if, kemudian top kurang dari n kurang 1. Kemudian selanjutnya top sama dengan top tambah 1. Nah, di sini kita tambahkan tanda titik koma. Kemudian S dalam kurung top sama dengan X. Nah, kemudian selanjutnya ada else. Dan yang terakhir ada cout stack penuh.
Contohnya, jika ukuran stak 5 elemen, maka indeks dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Maka N sama dengan 5, indeks terakhir sama dengan 4 atau N dikurang 1. Kemudian kondisi top N kurang 1, artinya apakah posisi top ini masih di bawah indeks terakhir. Jika iya, data masih bisa ditambah. Kemudian top tambah 1. Jika stak belum penuh, maka posisi top ini dinaikkan 1, ditambah 1 lagi. Fungsinya untuk menggeser petunjuk ke slot kosong berikutnya. Contoh, sebelum push top 2, setelah top 3, artinya elemen baru akan masuk ke indeks ketiga. Nah, S dalam kurung top sama dengan X. Baris ini menunjukkan bahwa memasukkan data X ke stak pada posisi top. S ini berfungsi untuk array penyimpanan stack, dan X ini data yang ingin dimasukkan. Contoh X-nya sama dengan 25, top sama dengan 3. Maka S 3 sama dengan 25. Sekarang angka 25 berada di puncak stak. Selanjutnya else ini berfungsi, ini else bagian dijalankannya jika kondisi if salah, artinya top lebih besar N kurang 1, maka stak sudah penuh. Kemudian Cout stak penuh. Nah, pada baris ini berfungsi untuk menampilkan pesan bahwa data tidak bisa ditambahkan lagi karena stak sudah penuh atau overload. Nah, baik, selanjutnya kita ke pengimplementasian program if top 1 lebih besar dari kurang 1. Pertama kita juga menuliskan if, kemudian kurung top 1, karena yang kami akan buat itu top 1 lebih besar kurang dari 1. Kemudian X sama dengan S top 1. Selanjutnya kita memasukkan top 1 sama dengan top 1 kurang 1. Nah, setelah itu kami menambahkan else. Dan selanjutnya Cout stak kosong. Nah, ini pengimplementasian program if top 1 lebih besar kurang 1. Yang dimana if top 1 lebih besar kurang 1, dimana X sama dengan S top 1 dan top 1 sama dengan top 1 dikurang 1. Kemudian else Cout stak kosong. Nah, dimana if top 1 lebih besar kurang 1 ini, baris ini digunakan untuk mengecek
Kemudian top lebih besar, top 1 lebih besar kurang dari 1, artinya apakah posisi top masih di atas kurang 1? Jika benar, berarti masih ada data yang bisa diambil. Contoh, top 1 sama dengan 2, maka stack masih ada isi. Jika top 1 sama dengan min 1, maka stack masih kosong. Kemudian X sama dengan S top 1. Baris ini berfungsi untuk mengambil data yang berbeda di puncak stack lalu menyimpan ke variabel X. S ini termasuk array penyimpanan stack, dan top 1 ini berisi atau posisi data teratas, sedangkan X ini adalah variabel penampung data yang diambil. Contoh, jika isi stack indeksnya itu 0, 1, 2, dan isinya ketika indeks 0-nya itu berisi 10, indeks 1 berisi 20, dan indeks kedua berisi 30. Dan top 1 sama dengan 2, maka X sama dengan S2, hasil X sama dengan 30. Data 30 berhasil diambil. Nah, top 1 sama dengan top 1 kurang 1, di mana baris ini setelah data diambil, posisi top diurutkan 1. Fungsinya untuk menandakan bahwa elemen paling atas sudah dihapus dari stack. Contohnya yaitu sebelum pop top 1 sama dengan 2, sesudah top 1 sama dengan 1, artinya sekarang elemen teratas ada di indeks 1. Nah, kemudian else, pada bagian else ini bagian ini dijalankan jika kondisi if salah, artinya top kurang dari min 1, maka stack berisi stack kosong. Dan selanjutnya si out berisi stack kosong. Nah, program menampilkan bahwa pesan ini tidak ada data yang bisa diambil karena stack kosong. Kondisi ini disebut underflow, yaitu saat mencoba mengambil data dari stack tersebut, data dari stack itu kosong. Selanjutnya pengimplementasian program stack 2. Nah, di sini kita dapat memeriksa apakah stack 2 bisa diisi. Nah, ini dia pengimplementasian programnya. If top 2 dikurang top 1 kurang dari 1, lebih besar dari 1. Nah, di sini kemudian setelah itu top 2 sama dengan top 2 dikurang 1. Top 2 sama dengan top 2 dikurang 1. Kemudian S top 2 sama dengan X.
Kemudian top 2 sama dengan top 2 dikurang 1 S. Top 2 sama dengan S. L cout yang berisi stak penuh. Nah, penjelasan dari pengimplementasian ini sama dari penjelasan pengimplementasian program sebelumnya. Kemudian kita dilanjut dengan pengimplementasian program STAK 2 yang dimana periksa apakah STAK 2 ada isinya. Kemudian X sama dengan S top 2. Dan top 2 sama dengan top 2 ditambah 1. Ditambah 1. Kemudian else. Dan cout yang berisi stak kosong. Nah, di mana penjelasan dari pengimplementasian program ini juga sama seperti penjelasan sebelumnya. Nah, baik, kesimpulan dari materi STAK ini, STAK adalah struktur data yang bekerja dengan prinsip LIFO atau last in first out, yaitu data yang terakhir masuk akan menjadi data pertama yang keluar. Maka operasi utama pada STAK meliputi push atau menambah data, pop menghapus data, pick atau top melihat data teratas. Berdasarkan jenisnya terdapat single stack dan double stack yang menggunakan dua tumpukan dalam satu array sehingga lebih efisien, dan penggunaan memori stack banyak diterapkan dalam pemrograman seperti pada fitur Undo atau Redo, riwayat browser, evaluasi ekspresi, dan pemanggilan fungsi atau function call. Secara keseluruhan atau secara garis besar, STAK merupakan struktur data yang sederhana dan mudah diimplementasikan. Juga sangat penting untuk dipahami karena sering digunakan dalam kehidupan atau berbagai algoritma dan aplikasi pemrograman. Baiklah, itulah penjelasan yang sempat saya sampaikan dengan materi STAK ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.